Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Jani, NIM 2110130 dari kelas Teknik Perminyakan D. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya, yaitu yang berjudul gerak peluru atau F1, di mana secara abstraknya praktikum gerak peluru bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami antara kondisi awal dengan lintasan peluru, dan memahami pengaruh sudut terhadap waktu dan jarak. Alat yang digunakan pada praktikum adalah PET Colorado, di mana hasil yang diperoleh pada percobaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa gerak dipengaruhi oleh kecepatan awal atau sudut diameter. Dalam pendahuluan ada latar belakang, tujuan, dan rumus masalah. Dalam latar belakang, praktikum merupakan suatu pembelajaran dengan mahasiswa dengan melakukan percobaan sendiri suatu yang dipelajari, atau dalam hal mengenai gerak peluru atau gerak parabola, di mana ada beberapa faktor yang kita pelajari dalam percobaan ini. Dan kita pelajari hubungan antara faktor yang mempengaruhi terhadap jarak yang akan ditempuh. Tinggi akan dicapai sehingga kita bisa mengaplikasikan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Menjumpai gerak parabola, misalnya gerak peluru yang ditempatkan oleh senapan, semisal batu yang dilempar, sebagainya, gerak semacam itu disebut juga sebagai gerakan peluru. Dan lintasan yang ditempuh peluru yang ditembakkan oleh suatu alat penembak dinamakan trayektor. Gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Tujuannya satu, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Dua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Tiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Rumus masalah. Poin pertama, bagaimana kecepatan dan percepatan proyektil atau peluru pada titik tertinggi. Poin kedua, bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara. Poin ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dalam dasar teori, gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberikan kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan di udara. Pada sumbu horizontal, gerakan seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan di tanah ke udara maupun sebaliknya. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisanya dilakukan secara terpisah. Dalam arah vertikal atau sumbu Y, di mana dalam arah vertikal atau sumbu Y terdapat rumus-rumus, yaitu dari V YF sama dengan V YI plus A YT. 0 sama dengan VI sin theta I dikurangi gravitasi A, di mana TA sama dengan VI sin theta I per gravitasi, di mana IF sama dengan VYT plus setengah AYT kuadrat sama dengan kurung buka VI sin theta I kurung tutup T sama dengan setengah gravitasi kuadrat. H sama dengan kurung buka VI sin theta I sama kurung tutup VI sin theta I per G
dikurangi setengah gravitasi kurung buka V I sin theta I per G atau gravitasi kurung tutup pangkat 2, dimana dalam arah horizontal ada hambatan udara yang diabaikan, dimana dalam arah horizontal ini menunjukkan ke sumbu X. Rumusnya adalah R sama dengan VXI TB sama dengan VI cos theta I 2TA sama dengan VI cos theta I 2VI sin theta I per G. Selanjutnya sama dengan 2VI theta sin theta I cos theta I per G. R sama dengan VI kuadrat sin 2 theta I per G gravitasi. Itu mengenai rumus dalam gerak peluru, yaitu dalam arah vertikal dan dalam arah horizontal. Gerak parabola ini atau disebut juga gerak peluru adalah gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola sendiri merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal ke sumbu X dan gerak arah vertikal ke sumbu Y. Sementara itu komponen kecepatan arah vertikal mengalami percepatan yang sama percepatan gravitasinya, yaitu 9,8 meter per sekon dikurangi 2, atau durasi lamanya bola di udara tergantung pada gerakan vertikal di lain sisi besar dan arahnya dari kecepatan bola dan terus berubah seiring waktu besar kecepatan bola. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut: V minus sama dengan V X kuadrat plus VY kuadrat. Rumus yang kedua, VY sama dengan komponen kecepatan bola dalam arah vertikal. Vx sama dengan komponen kecepatan arah dalam horizontal. Selanjutnya dalam metode percobaan. Dalam metode percobaan dibagi menjadi 4, di mana metode percobaannya adalah berapa langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah yang pertama, yaitu buka link pad projective motion simulasi dan klik lab seperti yang ditujukan gambar. Atur kondisi awal berapa nilai besar seperti yang ditujukan gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Terus untuk setiap kecepatan awal, tembakan meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Dalam diagram alir, hal-hal yang pertama masuk dalam PET Colorado Simulation, yaitu yang pertama start, klik link, klik on lab, atur massa dan diameter proyektil, atur kecepatan awal atau initial speed, atur sudut elevasi, atur gravitasinya, lalu tembakan proyektilnya. Terus catat kecepatan awal V0 dan waktu dan range-nya. Selesai. Di sini saya akan mengaplikasikan aplikasi PET Colorado Simulation, di mana akan saya uji, yaitu 3 data yang akan saya uji di aplikasi PET Colorado Simulation ini, di mana sebelum kita masuk kita klik link yang sudah tersedia, lalu klik on lab, lalu start, di mana nanti kita akan mengatur massa, diameter dan gravitasinya, di mana nanti massa, diameter, gravitasi, initial speed dan ketinggian meriam dan sudut elevasinya. Untuk itu kita mulai, di mana saya akan menguji yang data pertama, yaitu massanya akan saya atur menjadi 6 kg.
diameternya 0,18 meter, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk itu yang poin pertama untuk initial speednya yaitu 4 meter per sekon. Lalu kita atur ketinggian meriamnya yaitu 3 meter, dimana ketinggian sudah kita atur. Lalu kita atur sudut elevasinya. Sudut elevasinya kita atur menjadi 37 derajat. Nah, sudah semua. Lalu kita tembakkan hasil poin yang pertama. Nah, pada saat kita tembakkan meriam tersebut, nah kita ukur menggunakan alat ukur untuk mengetahui hasilnya berapa. Kita ukur. Nah, hasilnya sudah ketemu, yaitu hasil dari initial speednya itu 4 meter per sekon dengan sudut elevasinya 37 derajat dan ketinggian meriamnya 3 meter. Itu time-nya, hasilnya time dari time 1,7 second. Untuk range-nya itu 3,4 meter. Nah, itu data yang pertama. Untuk data yang kedua, saya masukkan angka 8 untuk initial speednya. 8, dimana untuk massa dan diameter gravitasinya sama. Nah, untuk itu kita tembakkan untuk mengetahui hasilnya berapa. Nah, sudah kita tembakkan. Nah, kita ukur dengan alat ukur yang sudah disediakan untuk mengetahui hasilnya. Nah, hasil sudah terlihat, dimana dari initial speednya itu 8 meter per sekon dengan ketinggian meriamnya 3 meter dengan sudut elevasinya itu 37 derajat. Hasil time-nya adalah 1,4 second. Untuk range-nya itu 8,94 meter. Nah, itu yang poin kedua. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga, di mana poin ketiga saya masukkan angka 12 meter per sekon. Nah, untuk diameter, untuk massa, diameter sama gravitasinya itu sama. Untuk itu kita coba tembakan. Nah, sudah kita ukur dengan alat ukur untuk mengetahui hasilnya. Hasil sudah terlihat. Nah, hasil dari initial speed 12 meter per sekon dengan ketinggian meriam 3 meter dengan sudut elevasinya 37 derajat. Hasil dari time-nya adalah 1,881 second. Range-nya 17,35 meter. Yang kelima, hasil dan pembahasan, di mana hasil analisa data untuk tabel yang pertama, tabel yang kedua, tabel yang ketiga, dan grafik terhadap V0 dikurangi waktu atau T. Dan yang B, grafik yang kedua, yaitu V0 kuadrat kurangi R atau range, dimana dalam pembahasannya adalah pada grafik ke-1 V0 dikurangi T, kita akan membuktikan apakah regresi T sama dengan S dikali V0 itu sama dengan rumus persamaan.
di mana T sama dengan 2 sin theta I per gravitasi dikali V0, di mana T sama dengan S kali V0. Dalam T sama dengan 112 kali V0, itu masuk dalam regenerasi linearnya, hasil dari regenerasi linear. Tahap yang selanjutnya yaitu untuk persamaan rumusnya, yaitu T 2 sin theta I per gravitasi kali V0 T 2 sin 37 derajat per 9,8 V0, di mana T yaitu 2 dikali 287,2 per 9,8 V0, di mana hasilnya dari persamaan rumus itu adalah T sama dengan 58,61. Jadi T sama dengan S kali V0 dan T sin theta I per gravitasi V0. Bisa dibilang selisihnya sangat besar sekali, yaitu 53,39, dikarenakan nilai dari sin 37 derajat itu 287,2 dibagi dengan 9,8 dan hasilnya yaitu 58,61. Nah, itu mengenai grafik yang pertama. Untuk pembahasan grafik yang kedua, yaitu pada grafik yang kedua V0 kuadrat dikurangi R atau range. Ketika akan membuktikan apakah regrensi R sama dengan V0 itu sama dengan rumus persamaan. Nah, untuk itu R sama dengan sin 2 theta per G V0 kuadrat. R sama dengan S V0 kuadrat. R sama dengan 242 dikali V0 kuadrat, hasil dari regenerasi linear. Untuk persamaan rumusnya yaitu R sin 2 theta per gravitasi V0 kuadrat, R sin 37 per 9,8 V0 kuadrat, R sama dengan 236,682 per 9,8 V0 kuadrat. Persamaan rumusnya yaitu hasilnya 48,302. Jadi R sama dengan S V0 kuadrat dan R sama dengan sin 2 theta per gravitasi bisa dibilang sama karena selisihnya sangat besar, yaitu 193,698. Selisihnya 193,698 dikarenakan nilai dari sin 37 itu 236,682 dibagi dengan 9,8, maka hasilnya 48,302. Tugas analisis, di mana ada poin 3. Yang pertama, jelaskan mengenai data yang Anda peroleh. Data yang diperoleh dari simulasi PET Colorado Simulation ini, bahwa jika kecepatan awal ditambah, maka waktu lintasan proyektil akan bertambah dan lintas akhirnya dari proyektil akan semakin jauh atau bertambah. Poin kedua, jelaskan apa yang terjadi pada lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama. Mengapa? Karena lama waktu di udara juga akan berubah menjadi lebih lama walaupun dengan proyektil yang sama. Dikarenakan jika V0 ditambah, maka lintasan proyektil akan lebih tinggi dan lebih jauh sehingga waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Poin ketiga, jelaskan apa yang terjadi pada nilai jangkauan ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama. Mengapa? Karena nilai jangkauan yang akan berubah, karena jika kecepatan awal ditambah maka lintasan peluru
juga akan semakin jauh sehingga menyebabkan nilai jangkauan bertambah. Untuk poin 6, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, dari percobaan yang telah saya lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama, gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak dua dimensi. Suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y, atau sumbu vertikal ke sumbu horizontal. Poin kedua, semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Poin ketiga, begitu juga dengan jarak, semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan perlu juga akan semakin bertambah jauh. Poin keempat, massa tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Kelima, diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Saran yang saya berikan pada percobaan ini diantaranya, poin pertama, sebaiknya sebelum melalui praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum.